Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran yang akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Yang pertama, kita harus memahami Al-Quran. Kita ke pengertiannya dulu ya. Yang pertama, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dengan kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti membaca. Dan kata dasarnya adalah Qur'anan yang artinya adalah bacaan. Kemudian, Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memiliki kedudukan yang utama di dalam Islam, di mana Al-Quran ini adalah sumber ajaran Islam yang utama bagi umat Islam dan diyakini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mutlak kebenarannya. Al-Quran sangat dibutuhkan oleh manusia karena di dalamnya terdapat hukum dan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh semua umat manusia sepanjang masa, yaitu untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Adapun secara umum fungsi Al-Quran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang kedua adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, dan yang keempat sebagai pengontrol dan pengkoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Adapun keistimewaan Al-Quran antara lain adalah yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Kemudian, keistimewaan yang kedua adalah memuat kalam Allah yang dijadikan pedoman sepanjang masa sehingga Al-Quran dikehendaki oleh Allah untuk kekal. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi di Al-Quran ada banyak sekali sumber ilmu pengetahuan. Kita bisa lihat di Al-Quran surat Al-Alaq ya, surah ke-96 ayat 1-5 ini adalah surah yang membuka wawasan ilmu pengetahuan, di mana di dalamnya ada perintah untuk membaca, sedangkan membaca adalah gerbang dari ilmu. Atau misalkan ilmu tentang penciptaan manusia itu dari mana dan bagaimana, ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ya. Kemudian Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang istimewa, mudah dan tidak sukar untuk memahaminya dan juga untuk mengamalkannya. Selanjutnya kita akan mengenal nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah Al-Huda, artinya Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian yang kedua adalah Al-Furqan, artinya Al-Quran ini adalah sebagai pembeda bagaimana antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, Al-Quran mempunyai nama lain adalah Ar-Rahman, artinya Al-Quran ini adalah sebagai bentuk kasih sayang yang Allah turunkan untuk makhluknya. Kemudian yang selanjutnya nama lain Al-Quran adalah Asy-Syifa, artinya sebagai penyembuh. Ini dikhususkan khususnya ya untuk penyakit mental, batin, atau kerohanian.
Kemudian yang selanjutnya Al-Quran mempunyai nama lain yaitu At-Tibyan, artinya sebagai penjelas. Selanjutnya Al-Busyra, artinya pemberi kabar gembira. Itu ya, jadi jelas kalau di Al-Quran itu digambarkan beberapa kata-kata yang menggambarkan surga untuk orang-orang yang mampu melalui semua cobaannya dengan sabar, dengan ikhtiar, gitu ya. Jadi ada kabar gembira untuk orang yang soleh. Kemudian Al-Quran adalah An-Nur, yang artinya adalah cahaya, gitu ya. Jadi dalam beberapa kajian Al-Quran ini bisa menjadi cahaya di alam kubur dan juga menjadi syafaat di padang mahsyar kelak. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Musaddiq, artinya Al-Quran ini adalah sebuah kitab pembenar, gitu ya. Jadi membenarkan semua kitab yang ada, gitu ya, semua kitab yang terdahulu. Jadi sebelum kitab Al-Quran memang ada kitab-kitab lain selain Al-Quran yang dibawa oleh para nabiullah, dan kemudian Al-Quran ini membenarkan tentang adanya kitab tersebut. Kemudian yang selanjutnya Al-Quran ini mempunyai nama lain adalah Al-Mau'izah, artinya adalah nasihat. Jadi di Al-Quran ini banyak sekali mengandung nasihat-nasihat untuk kita menjalani kehidupan. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang arti Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran dan fungsinya, maka kita akan beranjak ke sumber hukum ajaran Islam yang kedua, yaitu kita akan memahami hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis ini ada dikatakan secara bahasa dan juga secara istilah. Kalau secara bahasa, menurut bahasa hadis ini artinya baru, muda, cerita, gitu ya. Ya, adapun menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari ucapan, perkataan, atau takrir dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qauli, yaitu hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Yang kedua, hadis fi'li, yaitu hadis yang berdasarkan kepada perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah hadis takriri, yaitu hadis yang disandarkan kepada keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak menyanggah ataupun berkomentar, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Kemudian yang keempat adalah sifat atau keadaan atau himmah atau keinginan dari Rasulullah SAW. Contohnya ketika beliau ingin melaksanakan puasa di luar atau di bulan-bulan lain selain di bulan Ramadan. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Artinya ketika hukum tersebut sudah dituliskan jelas di dalam Al-Quran, maka hadis menguatkan kembali hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah memerinci ayat Al-Quran yang bersifat muzmal, umum atau global, ya. Kemudian diperinci menjadi lebih jelas lagi. Yang ketiga adalah menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah membatasi keumuman dari Al-Quran. Kemudian, cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, kita bisa memfungsikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Dan yang kedua, bisa diterapkan sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga. Dan yang ketiga, sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat, sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah sebagai hakim dalam menyelesaikan berbagai masalah. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah itu tentunya harus bersumber kepada bagaimana Al-Quran menyelesaikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertemuan pembelajaran dengan video kali ini
sudah selesai. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.